Mari kita lanjutkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu surat ke-90, surat Al-Balad. Surat ke-90, surat Al-Balad. Bisa dibuka mushaf Al-Quran atau di HP smartphone. Kami baca per potong, per ayat. Bapak Ibu nyimak, mendengarkan, kemudian menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wal walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lam yaqdiru alayhi ahad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaku malan lubada yaqulu ahlaktu malan walad ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn wa hadaynahu najdayn. Separuh dulu sampai ayat 10 kita pahami dulu. Surat ke-90 diberi nama surat Al-Balad karena Al-Balad terdapat pada ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad, itu lanya itu menunjukkan betapa pentingnya. Jadi uqsimu artinya kembali kepada Allah. Jadi Allah benar-benar bersumpah dengan kota ini, bihadzal balad. Maksudnya kota Mekah, kota di mana Rasulullah dilahirkan, kota di mana Ka'bah ada di situ, kota yang menjadi Baitullah berada di situ. Wa anta hillum bihadzal balad, yang dimaksudkan kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi kamu Nabi Muhammad bertempat di kota ini, bertempat di kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad bertempat di kota Mekah.
Itu kenapa kata khilum diterjemahkan bertempat. Ya, khilum itu artinya sama itu boleh. Jadi wa anta khilum bihadzal balad, dan kamu boleh apa saja di kota ini. Ya. Kamu bertempat tinggal di kota Mekah ini. Wa walidin wa walad, dan demi orang tua bapak dan demi anak. Kenapa di sini yang disebut walad bapak, walad dan anaknya? Karena menurut Islam anak itu dinisbahkan kepada bapaknya. Anak dinisbahkan pada bapak. Maka ketika anak yang belum balik, bapaknya meninggal, itu disebut yatim. Karena yang bertanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan di dalam Islam itu bapaknya. Makanya kenapa itu nasabnya itu deretan dengan bapaknya. Maka walidi walad. Di dalam Islam kalau misalnya putrinya itu menikah, ya walinya bapaknya. Maka bin itu juga kepada bapaknya. Karena yang bertanggung jawab terhadap anak itu bapaknya. Di dalam Islam seperti itu, terutama tanggung jawab masalah ekonomi dan tentu juga pendidikan. Maka walidin walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh Allah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan serba susah payah, banyak keluh kesah. Apa keluh kesah? Seperti saat dulu ketika belum punya banyak pekerjaan, rezekinya terbatas, habis sholat cepat-cepat pulang. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kau salat cepat-cepat pulang? Ya, ini karena kain ini hanya satu untuk kerjaan sama istrinya. Istrinya mau segera menggunakan suatu sholat. Lalu kita didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah semua tidak begitu perhatian, tapi karena sahabat berkali-kali minta didoakan. Ya, ketika didoakan, sahabat terus memelihara kambing, semakin lama kambingnya semakin banyak. Ketika kambingnya banyak, malah lebih tidak sempat lagi ke masjid. Jadi dulu ketika belum banyak kambingnya, itu ke masjid, cuma ke masjidnya nggak mau lama-lama. Tapi ketika kambingnya banyak, malah nggak sempat ke masjid. Nah, memang serba kalau hujan banyak surat hujan, itu mengeluh tiap hari kok hujan. Itu apa-apa jemur pakaian nggak bisa kering, tetap nggak bisa kering. Tapi kalau kemarau juga ngeluh lagi, ini kok lama sekali nggak turun-turun hujan juga. Ya ngeluh lagi. Yaitu namanya fi kabad. Ketika belum menikah, ngeluh kenapa nggak nikah. Ketika menikah, segera dapat momongan, ngeluh juga belum siap udah dapat momongan, repot. Nanti kalau nggak dapat momongan, ngeluh juga kok lama sekali nggak dikasih
ngomongan. Iya kan? Kalau nggak punya anak, kenapa nggak punya anak? Ketika punya anaknya nakal, itu malah gantian saling menyalahkan. Malah bapaknya saya mengatakan, kalau begitu dulu nggak mau saya melahirkan anak gitu. Terus anaknya jadi bilang, kalau kamu ibu bapak itu lebih baik dulu saya lahir dari anaknya itu Jokowi gitu kan. Jadi anak-anak semua itu. Nah, makanya yang paling baik itu sebetulnya ya kalau masih serta terbatas perlu sabar, perlu tawakal. Kalau memang Allah mengkurangkan berbagai masa kelebihan, ya bersyukur. Bersyukur itu pengertiannya sepenuhnya digunakan sesuai dengan tuntunan Allah, bukan syukuran gitu. Kalau syukuran itu kesalahan main-main, ngecek sama Gusti Allah itu. Tapi bersyukur sepenuhnya digunakan sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Kemudian ayat 5, ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak seorang pun yang berkuasa atasnya. Sekarang itu manusia cenderungnya itu mengikuti ideologi, namanya ideologi kebebasan. Wah, kalau memahami Quran itu jadinya gak bebas. Kenapa? Itu harus mengikuti begini, begitu gitu kan. Nah, merasa beragama Islam tidak bebas, inginnya bebas. Ya. Maka teologinya teologi pembebasan atau free. Nah, gitu kan. Ya, padahal manusia ini dari awal penciptaannya itu sudah terikat. Ketika masih di dalam rahim, baru usia 4 bulan lebih sedikit ditiupkan roh, itu sudah ada perjanjian. Ya, sudah menyatakan Tuhannya adalah Allah gitu. Tapi ketika hidup di dunia dan ditunjukkan siratal mustaqim dan minta sendiri, tapi inginnya bebas, gak mau mengikuti jalan yang lurus. Nah, berikutnya yaqulu ahlatu malan lubada. Nah, padahal manusia katakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, menghabiskan harta yang banyak itu untuk apa? Kalau harta yang banyak itu untuk fisabilillah, ya itu yang nanti sepenuhnya akan diperoleh hasilnya di akhirat. Tapi kalau menghabiskan harta yang banyak itu sekedar untuk guna duniawi, untuk melampiaskan nafsunya, ya itu nanti di akhiratnya bisa repot, bisa berbahaya. Tadi sebelum maghrib tadi saya diskusi sama mahasiswa di Pasar Sarjana ada yang risetnya itu kenapa di Indonesia ini misalnya siswa-siswa SLTA yang umurnya 16, 17, 18 tahun rata-rata, biasanya SMK Hadiah, itu rata-rata kalau punya program unggulan, itu program unggulannya aktif menghafal Al-Quran. Kemudian ketika mahasiswa pasar itu melakukan penelitian, kenapa unggulannya kok aktif, kok bukan dengan pemahamannya? Misalnya Quran dibaca, dipahami, baru dihafal. Itu ternyata ada alasannya.
kan masih anak-anak, usia baru 16 sampai 18 tahun. Itu ingatannya kurang cocok untuk menghafal. Nah, terus saya sampaikan, itu Muhammad Al-Fatih 2 itu usia 21 tahun kok sudah menaklukkan Konstantinopel. Sudah pada itu kan? Berarti memahami Qurannya dulu itu dari mulai umur 6 tahun, 7 tahun sampai 12 tahun itu memahami Quran. Padahal itu kalau usia 16 juga 18 itu kondisi anak Indonesia berbeda dengan anak-anak di Timur Tengah. Kalau anak-anak di Timur Tengah, anak-anak di Saudi, karena bahasa aslinya bahasa Arab, maka mendengar bahasa menghafal sudah paham dengan sendirinya. Nah kita itu di Indonesia bahasa asli, bahasa ibu itu bukan bahasa Arab, maka seharusnya pemahaman dulu gitu. Dan saya bilang coba itu dianalisis, kenapa hampir semuanya begitu gitu. Sehingga beberapa calon mahasiswa yang lulusan SLTK masuk prodi-prodi pilihan melalui jalur hafalan Quran. Ada yang hafal 30 juz milih fakultas kedokteran lolos. Ada yang hafal 20 juz milih fakultas ekonomi yang favorit lolos. Tapi ternyata ketika hafalan itu dicek, rata-rata sebagian besar itu tidak paham apa yang dihafal. Nah berarti saya bilang coba dikaitkan dengan apa tujuan Allah mewujudkan Al-Quran itu. Disebutkan di Al-Quran sendiri, Al-Quran itu kan basolil linnas, ya hudal mutaqin, hudal ma'rufan lil itu kalau tidak dipahami, apa bisa jadi petunjuk, apa bisa jadi pedoman. Saya beberapa kali mendengarkan ikuti penjelasan dari Profesor Uwaisyah. Jelaskan begini, dulu zaman Nabi para sahabat yang Islam di Mekah maupun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu memang belum banyak alat tulis menulis dan masih sangat terbatas. Dan tradisi di Saudi itu memang dianggap jenius, dianggap hebat itu karena hafalannya. Tapi era sekarang itu Ustaz Al-Quran ada di mana-mana, mudah didapat, apalagi ini itu juga ngaji. Padahal orang itu manusia, bukan dokter. Ya. Itu baru saya jelaskan. Sekarang itu di mana-mana ada Quran digital. Iya kan? Sebelumnya beliau itu prioritas dari anak muda itu memahami dulu. Nah, karena memahami matematikanya itu supaya mudah diakses. Berbeda dengan zaman ketika Rasulullah di Mekah dan di Madinah. Maka seandainya prioritas, sebetulnya prioritas itu memahami supaya Al-Quran berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pedoman hidup. Nah, makanya kaitannya dengan ini tadi ayat 1 Allah ya Allah di antara ya Rabbu al-Ajab. Jadi jangan menyangka bahwa tidak ada orang yang melihatnya,
Nah, kalau kita paham Quran, itu Allah selalu menyertai kita, malaikat selalu menyertai kita, orang-orang mukmin menjadi saksi kita. Nanti bahkan indera kita menjadi saksi, bahkan kulit kita nanti akan bercerita apapun yang kita lakukan. Itu semuanya ada pada Al-Quran. Nah, tetapi karena Quran itu tidak begitu dipahami, nah akhirnya isi Al-Quran itu belum banyak mempengaruhi keimanan kita, belum bisa menuntun hidup kita. Makanya seharusnya ya Al-Quran harus kita pahami. Kemudian dalam Allahu ainain, ya bukanlah Allah yang menciptakan, ya menjadikan kepada manusia itu dua mata, ainain, balisan wa safatain, ya kemudian dua buah bibir, lidah dan dua buah bibir. Lisan itu lidah, ya safatain itu bibir. Wa hadainahun najdain, dan Allah telah menunjukkan, memberi hidayah kepada dua jalan. Allah mentakdirkan dua jalan. Ini jalan sesuai dengan turun Al-Quran dan Sunnah, namanya jalan ke surga. Siapa yang memilih itu akan sampai ke surga. Maka Allah membiskan, faman sa'al falyu'min, barang siapa ingin beriman, silakan beriman. Ini jalan ketemuan ke sebaliknya, jalan ke kiri. Siapa yang mampu jalan itu akan sampai ke neraka. Maka sekarang faman sa'al falyu'min, faman sa'al falyakfur. Siapa yang memilih kufur, yaitu pilihannya sendiri. Karena yang kufur itu nanti akan menyampaikan ke neraka. Maka situ wahadainahu najdain. Oke, selesai 10 ayat, kita baca 10 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru bi ayatina
بآياتنا هم أصحاب المسأمة بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. Ya, kita pahami tadi sampai ayat 11. Fala ta'amal al-qoba, maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu manusia menempuh jalan al-qoba, jalan mendaki. Al-qoba itu tempatnya tinggi, perbukitan, terjal, sulit dicapai. Nah, ini memberikan gambaran bahwa hidup ini perlu menempuh jalan akoba, jalan naik. Ya. Wa ma'adraka mal akoba. Tahukah kamu apa itu akoba? Nah, setiap yang menanyakan tentang apakah kamu tahu, tahukah kamu, itu sebetulnya isinya itu luar biasa banyaknya. Cuma untuk memudahkan kita memahami, maka biasanya diberi jawaban sangat singkat. Ya. Padahal isinya jauh lebih banyak daripada jawaban itu. Karena bahwa roka mengakobah, tahukah kamu apa itu mengakobah? Maka dijawab fakurokoba, yaitu memerdekakan budak, membebaskan perbudakan. Al-Qur'an fi yaumin di masroka, akan memberi makan pada hari paceklik, sulit makanan, sulit memulai kebutuhan pokok. Memang kalau di negara-negara yang musim panasnya itu lama, atau juga negara-negara di kutub di Eropa, kutub utara, itu kalau musim dingin itu bisa terbentuk es. Maka yang namanya kesulitan makan itu luar biasa. Ini berbeda dengan situasi di Indonesia. Di Indonesia sebetulnya asal mau bekerja, penanam, itu apa-apa bisa jadi makanan. Jadi situasinya sangat berbeda dengan di Asia Barat, di Afrika, di ujung kutub utara dengan situasi di Indonesia. Di Indonesia sebetulnya relatif untuk membuat makan umum tidak begitu sulit, asal itu tadi ada kemeratakan, ada keadilan gitu. Makanya kenapa di konstitusi itu disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diberi kebutuhannya, bukan dipelihara biar miskin terus itu. Dan begitu. Anak terlantar dipelihara biar terlantar terus, bukan begitu. Boleh dipelihara itu dipenuhi kebutuhannya sehingga nanti bisa mandiri gitu. Itu maksudnya begitu. Makanya ayat-ayat seperti ini kalau dilaksanakan sendiri-sendiri sebenarnya tidak begitu mudah bisa mengatasi kemiskinan. Makanya seharusnya by sistem lima. Maka kenapa perlu pakai pemerintahan? Seperti pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kan jadi makmur semua kan? Nah, padahal pemerintah tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Ya kira 3 tahun kurang sedikit, tetapi bisa menjadikan orang-orang itu menjadi makmur. Jadi kembali ini tadi, apa itu
jalan akobah itu, yaitu memerdekakan Buddha, memberi makan kepada orang-orang pada musim paceklik. Wajani mata makroba, yaitu ngopeni memelihara anak yatim yang makroba, yang punya hubungan kerabat. Nah, jadi kalau sama-sama ada yatim, tapi kerabat diprioritaskan. Kalau ini bukan berarti nanti kalau jadi menteri sosial, pokoknya keluarganya sendiri dipenuhi dulu semua kebutuhannya. Alasannya ini ada anaknya ini makroba, bukan begitu. Ya, kalau itu di kementerian, ya berbeda dengan ketika individu. Kalau di kementerian ya harus individu itu. Nah itu jadi menganggap makroba. Kalau miskin ada makroba, atau orang-orang miskin yang sangat memerlukan, sangat fakir. Jadi miskin itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang miskin di bawah garis kemiskinan, miskin banget. Ada yang keterlaluan miskinnya itu. Ada berapa tingkat itu tadi? Itu ada prioritas untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh orang miskin. Tumakana minal ladzina amanu, ya, dan dia termasuk orang-orang yang beriman. Ini tadi yang mengubah tadi, yang memerdekakan Buddha, yang memberi makan pada musim paceklik, kemudian nyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, itu syaratnya itu harus iman dulu. Maka sumana minalladzina amanu. Nah, tadi semuanya tadi kalau tidak didasarkan dengan iman, itu nanti tidak sampai pahalanya di akhirat. Itu sekedar untuk manusiawi selama di dunia ini. Tetapi kalau didasarkan karena iman, itu nanti yang pahalanya sampai di akhirat, yang dipetik di akhirat itu. Kemudian setelah iman, bakal lebih super. Ya. Kemudian saling mengingat dengan kesabaran. Bakal sobil marhamah, dan saling berpesan untuk marhamah, berkasih sayang. Jadi yang menjadi kunci itu iman. Iman jadi penentu. Kalau tidak ada iman, itu tidak bisa disebut amal soleh. Ya. Disebut amal soleh setelah ada syarat iman terpenuhi itu. Rasulullah ini ashabul maimanah, mendaki pula ya siapa orang yang beriman dan beramal soleh ini, yang saling berpesan dengan kesabaran, yang saling berpesan dengan kasih sayang, itu adalah maimanah, golongan kanan. Ya golongan kanan itu maksudnya golongan ke surga itu. Walaupun baru di ayatina, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya, mengingkari kebenaran Al-Quran, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, tidak iman kepada kenabian, tidak iman kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada kehidupan di akhirat besok, tidak percaya pada takdir ketentuan Allah, itu namanya kufur terhadap ayat mereka. Lah orang dan kufur tadi hum banyaku ashabul mas'amah, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, ngalahin narum soda. Ya, golongan kiri itu
berada di neraka yang tertutup. Kenapa neraka yang tertutup? Biar panasnya itu betul-betul memuncak. Panas api neraka itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi supaya panas itu kumpul di dalam. Maka itu nerakanya tertutup. Jadi di surat Al-Balaq ini ada banyak hal yang betul-betul harus kita ambil mau'idhah hasanah, yang harus kita ambil ibrahnya. Kali surat Makkiyah tentu terkait dengan keimanan. Jadi Allah itu maha mengetahui bahwa Rasulullah itu senang tinggal di Mekah. Cuma sayangnya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu nggak senang Rasulullah dan para sahabat tinggal di Mekah. Maka semakin tambah hari, semakin dimusuhi, intensitasnya semakin bertambah. Itu. Kenapa orang-orang berbuat demikian? Ya, mereka merasa nggak ada yang awasi. Mereka hidup hanya di dunia ini. Orang-orang kufur, orang-orang kafir nggak iman, nggak percaya besok ada kehidupan di akhirat. Nah, makanya mereka nggak mau menyiapkan diri gitu. Nah, kemudian seharusnya orang itu bisa sadar bahwa semuanya yang menciptakan Allah yang menciptakan kita semua manusia, Allah yang maha mengetahui, Allah yang menciptakan kedua mata kita, Allah yang menciptakan lisan kita, Allah yang menciptakan dua bibir kita, Allah yang menciptakan telinga kita, dan Allah membentangkan dua jalan tadi. Makanya orang-orang yang mau masuk surga memilih jalan Aqabah. Tapi syaratnya harus iman dulu. Setelah ada iman baru amal soleh. Sebaiknya orang-orang yang kufur dan tidak mau beriman, ya mereka memilih jalan sendiri semaunya sendiri. Nah, mereka besok ditempatkan di neraka, yang neraka nanti tertutup. Jadi sebetulnya di dunia ini memilih jalan hidayah atau memilih jalan ingkar atau kufur itu diserahkan pada masing-masing manusia. Cuma pilihannya itu semuanya ada konsekuensinya. Nah, kita sudah selesai mengenai secara sangat singkat surat Al-Balaq. Mau lanjut ke surat Nasr atau ada yang bertanya?